Dalam video kali ini, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan hal-hal apa saja yang sudah dipelajari selama 1 semester dalam mata kuliah komunikasi bisnis. Apa saja relevansi teori atau konsep komunikasi bisnis yang sudah dipelajari dengan dunia bisnis. Dan yang terakhir, apa saja manfaat-manfaat yang bisa kita ambil dari belajar mata kuliah komunikasi bisnis. Dan mari kita simak video berikut ini. Konsep-konsep dasar komunikasi di dalam bisnis, yaitu mempelajari tentang komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi nonverbal yaitu menggunakan kata-kata, termasuk percakapan tatap muka atau telepon, pesan teks, email, dan pesan suara, surat dan memo, dan yang terakhir laporan. Dan komunikasi nonverbal yaitu foto, logo perusahaan, gestur, dan bahasa tubuh. Ruang lingkup komunikasi bisnis, yaitu mempelajari tentang bagaimana cara audiens menanggapi pesan Anda telah dikirim atau diterima dan diterjemahkan dengan benar, yaitu penerima harus mengingat pesan cukup lama untuk bertindak atasnya. Dan yang kedua, penerima harus dapat merespon sesuai dengan keinginan Anda. Dan yang ketiga, penerima harus termotivasi untuk merespon. Komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal mempelajari tentang salah satu jenis komunikasi yang paling sering dilakukan oleh individu dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terbukti dengan penelitian Larasati menunjukkan bahwa sebesar 73% komunikasi yang dilakukan oleh manusia adalah komunikasi interpersonal. Artinya, individu lebih sering berkomunikasi secara interpersonal dengan individu dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi lintas budaya, yaitu mempelajari tentang komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik komunikasi verbal maupun nonverbal, dengan memperhatikan faktor budaya di suatu daerah, wilayah, atau negara. Pengertian lintas dalam hal ini bukanlah semata-mata budaya asing, tetapi juga budaya yang tumbuh dan berkembang berbagai daerah dalam wilayah suatu negara. Komunikasi persuasif, yaitu mempelajari untuk memperkuat, membentuk, maupun mengubah tanggapan seseorang, atau lebih tepatnya, berguna untuk mempengaruhi orang lain supaya sependapat dengan komunikator. Korespondensi bisnis berbasis digital. Penggunaan email telah dianggap sebagai media komunikasi dalam bidang bisnis, pendidikan, dan lainnya, sehingga email dikategorikan dalam bentuk komunikasi formal eksternal dan informal internal. Selain itu, email dikategorikan juga sebagai komunikasi tertulis. Email adalah fasilitas di internet untuk keperluan surat menyurat. Melalui email, para pengguna dapat mengirim berita, gambar, atau data kepada rekannya atau menjawab surat-surat yang ditujukan kepadanya. Yang ketujuh, komunikasi di dalam tim. Berkomunikasi dalam tim adalah unit yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang berbagi misi dan tanggung jawab untuk bekerja mencapai tujuan bersama. Tim pemecah masalah dan satuan tugas berkumpul untuk menyelesaikan masalah tertentu dan kemudian bubar ketika tujuan mereka telah tercapai. Tim semacam itu seringkali bersifat lintas fungsi, mengumpulkan orang-orang dari berbagai departemen yang memiliki bidang keahlian dan tanggung jawab yang berbeda. Yang kedelapan, negosiasi bisnis. Negosiasi adalah suatu bentuk pengambilan keputusan di mana dua pihak atau lebih berbicara satu sama lain dalam upaya untuk menyelesaikan kepentingan mereka yang berlawanan. Bisa juga dikatakan negosiasi adalah salah satu dari beberapa mekanisme di mana suatu orang dapat menyelesaikan konflik. Yang kesembilan, presentasi bisnis. Seperti halnya komunikasi tertulis, menganalisis situasi untuk presentasi melibatkan mendefinisikan tujuan Anda dan mengembangkan profil audiens. Tujuan dari sebagian besar presentasi Anda adalah untuk menginformasikan atau membujuk, meskipun Anda mungkin kadang-kadang perlu membuat presentasi kolaboratif seperti ketika Anda memimpin sesi pemecahan atau brainstorming. Yang ke-10, media komunikasi bisnis. Keberhasilan Futuristic Thinking menyoroti 2 pertimbangan penting dalam menggunakan media digital. Memilih alat terbaik untuk tugas di tangan dan menggunakan setiap alat dengan bijak. Beberapa faktor teknologi dan sosial berkontribusi pada peningkatan penggunaan dan pentingnya visual dalam komunikasi bisnis. Proses membuat dan bekerja dengan elemen visual dulunya adalah domain para ahli dengan alat yang rumit dan mahal. Namun, digital teknologi telah mengubah situasi ini secara dramatis. Kamera digital dan smartphone yang murah dapat digunakan
untuk menghasilkan gambar dan video berkualitas tinggi, dan perangkat lunak yang diperlukan untuk membuat diagram, proses foto, edit video, dan elemen visual lainnya terus menjadi lebih mudah dan lebih kuat setiap saat. Komunikasi bisnis secara umum adalah mendukung tujuan bisnis agar bisnis menjadi lebih efektif dan efisien, juga membantu memperbaiki pengelolaan bisnis sehingga tujuan perusahaan akan tercapai. Teori komunikasi adalah satu pandangan dan strategi yang akan membentuk alat dan rangka kerja untuk suatu perkara yang hendak dilaksanakan. Dalam proses komunikasi, teori akan membina bentuk dan kaidah komunikasi yang hendak dibuat. Arti penting komunikasi bisnis dalam kehidupan organisasi bisnis yaitu, dalam pandangan pakar komunikasi bisnis, keterampilan organisasi akan termotivasi dan giat bekerja untuk organisasinya bila di dalam organisasi tersebut para pekerja merasa adanya arus komunikasi yang terorganisasikan dengan baik. Jika kita melihat bisnis dan komunikasi sebagai sama-sama suatu proses sosial, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa komunikasi adalah bisnis dan sebaliknya bisnis adalah komunikasi. Artinya, pada tingkatan gejala atau fenomena, antara komunikasi dan bisnis merupakan gejala yang terintegrasi, tidak bisa dipisah-pisahkan. Bisnis dan komunikasi sama-sama memulai kegiatannya dengan melakukan proses produksi. Lebih jelasnya bisa dijelaskan sebagai berikut. Dalam komunikasi, yang diproduksi dinamakan informasi, sedangkan dalam bisnis, yang diproduksi adalah barang dan jasa. Dalam konteks tertentu, informasi juga termasuk barang dan jasa. Misalnya, informasi lewat surat kabar, majalah, televisi, dan lain-lain. Kemudian, bisnis dan komunikasi menyampaikan produk tersebut kepada pihak lain. Dalam komunikasi, pihak lain bisa disebut communicator, audience, destination, dan sebagainya. Manfaat-manfaat yang kami dapatkan dari belajar komunikasi bisnis adalah: yang pertama, dengan belajar komunikasi bisnis, kita bisa tahu apa dan bagaimana berkomunikasi secara interpersonal dan intrapersonal. Yang kedua, mengetahui hal-hal apa saja yang perlu dilakukan ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketiga, kita menjadi tahu bagaimana memberi kesan pertama yang baik kepada orang yang kita ajak bicara. Keempat, kita jadi tahu banyak hal tentang komunikasi-komunikasi dalam perusahaan. Yang kelima, bagaimana melakukan presentasi yang baik dan profesional.